Kembali lagi kita dalam pembelajaran IPS dengan materi kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia bersama Ibu Raya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mempelajari bab ini kita dapat mengetahui yaitu pertama tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, bagaimana kronologi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi susunan peta konsep mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara yang akan kita bahas itu meliputi yang pertama tentang apa saja yang menjadi faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kemudian proses kedatangan bangsa Portugis yang tokohnya terdiri dari Bartolomeu Dias, kemudian Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Berikutnya proses kedatangan bangsa Spanyol yang tokohnya terdiri dari Christopher Columbus dan masih juga Ferdinand Magellan yang berlayar bersama dengan Juan Sebastian Elcano. Lalu tentang proses kedatangan Inggris dan proses kedatangan bangsa Belanda, baik itu dari segi latar belakangnya menuju Nusantara. Tokoh-tokohnya yang terdiri yaitu Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Oke, langsung aja kita bahas ke tahap awal, yaitu apa saja sih yang menjadi faktor pendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia atau penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Faktor yang pertama yaitu karena jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Ini menyebabkan bangsa Eropa itu menjadi kesulitan dalam bidang perdagangan, sehingga bangsa Eropa juga menjadi sulit untuk mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel, terutama bandar Bizantium, biasa digunakan sebagai bandar penghubung perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga ini menjadi suatu daerah yang sangat penting sebagai bandar atau pusat perdagangan saat itu. Faktor yang kedua yaitu adanya kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Marco Polo ini adalah seorang pedagang dari Venesia atau Italia yang melakukan perjalanan hingga ke Cina, yang perjalanannya itu sendiri dituang dalam buku Book of Pharaoh's Experience. Faktor yang ketiga didukung oleh adanya penemuan Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Teori ini juga didukung oleh tokoh lainnya yaitu ilmuwan Galileo Galilei. Faktor yang keempat, karena adanya penemuan kompas, navigasi, ilmu kartografi atau ilmu tentang pembuatan peta. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa kemajuan teknologi pada saat itu yang juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Yang kelima, karena adanya semangat rekonquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Proses kedatangan bangsa Portugis. Tokoh pelayar pertamanya yaitu Bartolomeu Dias pada tahun 1486 yang bertolak dari Lisabon atau Portugis, bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeu Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang atau badai yang besar. Berikut adalah gambar dari tokoh Bartolomeu Dias dan di bawahnya merupakan jalur dari pelayaran Bartolomeu dari Lisabon menuju ke arah selatan dan sampai ke Tanjung Harapan. Tokoh yang kedua yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut, India. Yang ketiga yaitu Alfonso de Albuquerque. Alfonso bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore, hingga kemudian Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah.
Berikutnya mengenai kedatangan Spanyol ke Nusantara. Tokoh awalnya yaitu bernama Christopher Columbus. Awalnya bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Namun setelah berlayar 2 bulan, Columbus berhasil singgah di Kepulauan Bahama, daerah Karibia. Awalnya Columbus mengira ia telah sampai di Hindia dari arah barat. Ia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai Indian atau disebut dengan suku Indian. Namun ternyata Columbus keliru. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Berikutnya yaitu ekspedisi Magalhaens dan Delcano. Berlayar dari Spanyol ke arah barat menyusuri pantai timur Amerika sampai di ujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang hingga akhirnya sampai di Masava atau Filipina. Di sana Ferdinand Magellan tewas oleh orang Mactan akibat konflik suku. Namun kemudian sisa pasukannya di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan ke Maluku dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Akibat bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncul perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang isinya yaitu pembagian wilayah operasional perdagangan Portugis di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Jadi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangannya di Maluku. Berikut bisa kita lihat peta jalur pelayaran penjelajah Spanyol. Dan di sini juga terdapat jalur perjalanan Marco Polo dan beberapa tokoh pelayar Spanyol. Kedatangan Inggris ke Nusantara. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India dan membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Sejak tahun 1600, EIC mendapat hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. EIC memiliki hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia. Orang-orang Inggris sampai ke Indonesia pertama kali sewaktu penjelajah Francis Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirimkan pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East India Company. EIC ini mengemban misi untuk mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia, dan pada tahun 1602 armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Proses kedatangan Belanda ke Indonesia. Latar belakangnya yaitu berawal dari meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol pada tahun 1568 hingga 1648. Maka oleh Spanyol, para pedagang Belanda tidak diizinkan membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudera. Dengan adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Kosten, menjadi bekal pelayaran Belanda untuk sampai di Nusantara. Tokohnya yaitu Cornelis de Houtman pada tahun 1596, menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong. Perjalanan berikutnya dilakukan oleh tokoh Jacob van Eyck pada tahun 1598. Kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Berikut adalah gambar ekspedisi Cornelis de Houtman yang tiba di Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Tibanya di tempat itu, de Houtman memerintahkan peniup trompet melakukan Wilhelmus, lagu kebangsaan Belanda. Oke, demikian tadi penjelasan tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ke Indonesia. Dapat kita lihat bahwa bangsa Portugis dan Spanyol merupakan pelopor jalan menuju ke dunia timur atau ke daerah penghasil rempah-rempah yang ada di Maluku. Oke, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Lain kali kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih.